Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang beribadah di Badan Norma Baru Gereja Kristus Saru Permai. Kiranya persekutuan kita pada hari ini diberkati oleh Tuhan. Ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Pendeta Pancincet MTH dengan tema mengampuni tanpa batas dan tanpa bersyarat. Informasi gereja. Ibadah tatap muka Gereja Kristus Saru Permai mulai diadakan pada hari ini tanggal 6 September 2020 pukul 9 pagi hanya satu kali ibadah. Dan untuk sementara diperuntukkan bagi remaja dan pemuda. Dengan catatan kapasitas ruang ibadah hanya 40 jemaat dalam ibadah ini. Wajib menggunakan masker, mengikuti protokol kesehatan. Anak-anak dan jemaat usia lebih dari 55 tahun tetap beribadah di rumah. Majelis menyediakan live streaming ibadah pukul 9 pagi. Mohon dukungan doa dan kerjasama Bapak Ibu dan jemaat sekalian dalam pelaksanaan ibadah adaptasi kehidupan baru ini. Persekutuan wanita. Persekutuan wanita virtual akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 jam 7 malam. Pembicara akan dibawakan oleh Evangelis Esther Gunawan MTH dengan tema Toxic of Christian Character melalui via Zoom meeting. Berita sukacita. Telah lahir anak ketiga dari keluarga Ari Purnomo dan Lia bernama Kevin Ingganta Purnomo pada tanggal 8 September 2020 di Rumah Sakit Santo Carolus, Gading Serpong. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat kepada keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Pengumpulan celengan keluarga. Majelis dan panitia pembangunan mengucapkan terima kasih atas persembahan pembangunan dari rumah pastori dan jemaat sekalian dalam celengan keluarga yang telah dikumpulkan bersama-sama pada tanggal 31 Mei 2020 yang lalu. Data celengan yang sudah terkumpul per 30 Juli sebanyak 64 celengan dengan total dana Rp40.879.100. Kami masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum mengumpulkan celengan keluarga. Gerakan Sarana Prasarana GKSP tahun 2020, Majelis Bidang Sarana Prasarana memiliki program peremajaan sarana prasarana ibadah di Gereja Kristus Saru Permai. Untuk target tahap pertama, gerakan pembelian mixer, sound, dan pengganti AC 2PK. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang tergerak untuk dapat memberikan persembahannya dalam amplop khusus gerakan Sarpras. Hasil dari pengumpulan gerakan ini telah dipergunakan untuk pembelian sound mixer dan untuk berguna menunjang ibadah. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ulang tahun jemaat. Segenap majelis dan jemaat GKSP mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Andreas Paniroy Siahan pada tanggal 10 September, Bapak Heskia Heru Hernowo Hendrato pada tanggal 11 September, Bapak Wahyudi Suharyono pada tanggal 12 September, Bapak Harudut Sirtorus pada tanggal 13 September, dan Ibu Yolanda Wijoyo pada tanggal 13 September. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehadiran kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Total saldo kas jemaat per tanggal 11 September 2020 sebesar Rp2.831.231. Demikian warta jemaat pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam damai dalam kasih Kristus. Shalom jemaat sekalian. Sukacita bagi kita semua yang telah menyiapkan hati untuk beribadah pada pagi hari ini. Sukacita yang dirasakan bukan tanpa alasan, melainkan sebagai wujud kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Mari kita awali ibadah kita, perjumpaan kita pagi hari ini dengan pujian yang penuh ucapan syukur karena Allah hadir di sini sambil bangkit berdiri.
Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang setia kekal selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita yang terambil dari Matius 19 ayat ke-18 sampai ke-22. Seperti ada tertulis, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Adalah pertanyaan bagi setiap kita. Sejauh apa kita mau melayani Tuhan? Ketika Tuhan meminta waktu kita, apakah kita bersedia memberikan waktu kita? Ketika Tuhan meminta uang kita, apakah kita bersedia memberikan uang kita? Ketika Tuhan meminta hidup kita, apakah kita bersedia memberikan hidup kita? Memang bukan perkara yang mudah untuk diputuskan. Tetapi ketika mengumpulkannya, pasti kita mengingat bahwa Tuhan Yesus Kristus mengorbankan jauh lebih banyak untuk menebus dosa kita. Biarlah hal ini menjadi perenungan pribadi bagi kita. Mari lepas pribadi, kita datang ke hadirat Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita sambil menyanyikan pujian, saya mau.
rendah hati menghapus segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan. Tuhan, inilah kami datang di hadapan Tuhan, menghapus segala dosa dan kesalahan kami. Engkau tidak menolak kami yang datang dengan kesungguhan hati, menyadari kami orang berdosa, dan butuhkan pengampunan Tuhan, agar hidup kami dapat menjadi saksi Tuhan dengan dunia ini. Seminggu yang kami lewati, perkataan, pikiran, perbuatan kami tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kami mengecewakan Tuhan dan mengecewakan sesama kami. Ampunilah kami Tuhan, bila kami sentiasa taat kepada firman Tuhan, bila kami mengalami pertumbuhan rohani yang baik, menuju ke kedewasaan, menjadi serupa dengan Engkau dalam karakter hidup. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus dari hukuman maut. Tetapi, apakah sebenarnya kita layak diselamatkan jika hidup kita masih jauh dari kehendak? Mari kita dengan kerendahan hati menerima firman Tuhan yang akan segera ditaburkan. Dengan penuh kerinduan, marilah kita sujud di altarnya sambil menyanyikan pujian sujud di altar. Thank
kami datang kepadamu Tuhan. Kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama. Mampukanlah hamba-Mu yang terbatas ini, agar dapat menyampaikan firman Tuhan, agar apa yang kami dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami dengar firman Tuhan, dan kami taati dalam kehidupan kami. Mampukan kami semua Tuhan, untuk dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Roh Kudus mengurapi kami, mendampingi kami, menyingkapkan kebenaran firman Tuhan, membuat kami mengerti, dan kami siap melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom, saudara sekalian, Bapak, dan yang juga beribadah di rumah. Semuanya apa kabar? Ya, puji nama Tuhan, ya, semua sehat ya. Kita bersyukur yang kali yang kedua kita boleh beribadah tatap muka, dan yang belum dapat beribadah bersama-sama karena faktor kesehatan boleh mengikutinya di rumah. Hari ini pembacaan firman Tuhan diambil dari Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Matius 18 ayat 21 sampai yang ke-35. Saya akan membacakan untuk kita. Perumpamaan tentang pengampunan, Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayarlah hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segerak hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Shalom saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tema kita hari ini mengampuni tanpa batas dan tak bersyarat. Ya, tema ini sering kita dengar, ya. Gampang kita ucapkan, mungkin bagi pengkhotbah gampang mengkhotbahkannya. Tapi dalam prakteknya seringkali kita menghadapi kesulitan. Kita seringkali susah mengampuni. Kalau kita gampang mengampuni, itu berarti kerohanian kita punya pertumbuhan yang baik. Kita benar-benar mengerti arti pengorbanan Yesus, pengampunan Tuhan bagi saya dan saudara. Kita merenungkan itu, sehingga tidak ada kesempatan kita menyimpan kesalahan orang lain itu tidak segera mengampuni, karena teladannya dari Yesus Kristus. Memang problem manusia, setelah manusia jatuh dalam dosa, ada problem relasi manusia. Relasi manusia dengan Tuhan rusak. Tuhan memberikan solusi.
memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di salib supaya dosa kita diselesaikan. Kita mendapat pengampunan dosa. Realita manusia seringkali kita dalam hidup komunitas, khususnya dalam keluarga, bulan keluarga, kita susah. Sedikit kesalahan suami atau istri atau anak-anak, kita tidak memaklumi atau tidak memberikan kesempatan orang lain untuk bersalah, sehingga kita anggap tidak boleh dan sehingga tidak ada pengampunan. Kita tidak mau mengampuni orang lain, seakan-akan kita tidak pernah bersalah. Dan perkataan dia Yakobus katakan kalau orang tidak bersalah, dan perkataan dia orang sempurna. Tiada gading yang tak retak. Siapa yang tidak pernah bersalah dalam kehidupannya boleh tunjuk tangan. Siapa yang paling banyak salahnya di kehidupannya? Saya pertama tunjuk tangan. Saudara kasih Tuhan Yesus, program relasi dengan sesama manusia terjadi konflik, pertikaian, perbedaan pendapat, kemudian merusak persekutuan dalam komunitas, baik dalam keluarga, bermasyarakat maupun dalam gereja. Ujung-ujungnya berakibat terjadi kerenggangan, yang dulunya akrab jadi menjauh. Waduh, kompak kayak perangko nempel kemana-mana, atau ada masalah, ada renggang. Saya pernah katakan ya, kalau dalam gereja itu ada 2 kali ibadah. Musuhku ibadah 1, aku akan ibadah 2, dan sebaliknya. Kalau dia ke utara, saya ke selatan. Kalau dia duduk pojok sana, saya duduk di pojok sana. Kalau dia di belakang, saya duduk di depan. Dan banyak macam caranya. Dalam teks yang kita baca, Matius 18:21-5 adalah pengajaran Yesus Kristus mengenai pengampunan. Pengampunan yang tanpa batas dan tak bersyarat. Seringkali kita mengampuni orang lain jikalau Allah mengampuni kita dengan kasih agape, walaupun kita berdosa yang harus binasa, tapi Dia mengasihi kita, menyelamatkan kita, mengampuni kita. Pertama, pertanyaan Petrus kepada Yesus mengenai berapa kali harus mengampuni sesama. Mengampuni artinya tidak menyimpan dendam, melepaskan pengampunan pada yang bersalah, melupakan segala kesalahan yang orang lain perbuat pada kita, tidak mengingat-ingatnya lagi. Orang mengatakan forgive itu and forget ya, mengampuni dan melupakan. Mau berdamai dan melepaskan damai sejahtera atas orang yang bersalah pada kita. Seringkali kita tutup rumah orang, shalom, shalom atau salam, shalom. Ya apa sih arti kata shalom? Shalom dalam bahasa Ibrani damai sejahtera. Kata ini dipergunakan dalam situasi politik ya, tidak berperang, tidak ada pertikaian. Dan dari segi sosial ada hubungan baik, persahabatan, ada keramahan satu sama lain. Kalau kita mau shalom tapi masih ada kepahitan, ada dendam dalam kehidupan kita, kita nggak layak pada kata shalom itu. Dari aspek individual kita aman, kita selamat, kita tentram. Maka kata shalom itu sering dipakai ya dalam tidak lagi berperang, suasana damai, dunia damai. Dan juga kata shalom dipakai ketika umat Tuhan mensyukuri anugerah Tuhan ketika mereka datang berkumpul beribadah, merayakan hasil panen mereka. Ada shalom yang terjadi satu sama lain. Suasana damai dalam kehidupannya. Petrus berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Di sini kita melihat sesabar-sabarnya Petrus. Ini sampai 7 kali, luar biasa. Kita aja mungkin dalam keluarga, suami, istri, atau anak, sekali itu berbuat salah, kita ingatnya seumur hidup. Udah sekali loh ya, 2 kali loh ya, 3 kali nggak ampun. Petrus menaruhkan apa sampai 7 kali? Apakah dia sanggup sampai 7 kali? Apakah dia mengutarakan angka saja? Seandainya sampai 7 kali berarti luar biasa dia sabar. Bagaimana diri saya dan saudara? Apakah sesabar Petrus? Ada 2 macam model orang Kristen. Yang mau mengampuni, harus cepat mengampuni, ada proses lama, sulit mengampuni. Tapi akhirnya juga harus mengampuni. Yang kedua tidak mau mengampuni, menyimpan dendam kesumat, dendam sampai mati. Kita lihat sampai 7 kali kah? Tapi jawaban Yesus kepada Petrus dikatakan, bukan, aku berkata padamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70
70 kali 7 kali. Berarti kalau hitung angka 70 kali 7 berarti 490 kali. Ini bukan bicara jumlah atau angka, tapi maksud Tuhan, pengampunan diberikan itu sebagaimana Tuhan memberi pengampunan bagi kita tanpa batas dan tanpa syarat. Kita juga harus terus memberi pengampunan. Bahkan dalam Lukas 17 dikatakan, satu hari sesama kita berbuat dosa pada kita, dia menyesal, aku menyesal, ampunilah aku. Kita juga harus sanggup mengampuninya 7 kali. Berapa banyak kesalahan yang sesama kita perbuat kepada kita harus sanggup mengampuni. Mengampuni tanpa batas, tanpa syarat. Meskipun berulang-ulang berdosa sesama kita harus mengampuni tanpa syarat, tidak mengingatnya lagi. Perumpamaan, maka Tuhan Yesus menguatkan penjelasannya kepada Petrus bahwa pengampunan tanpa batas. Diberikanlah perumpamaan mengenai seorang yang berpergian, seorang hamba yang berhutang kepada tuannya dan dinyatakan lunas. Kemudian hamba yang dinyatakan lunas itu tidak menyatakan lunas pada temannya yang berhutang kepadanya. Dikatakan ada hamba yang berhutang kepada raja sebesar 10.000 talenta. Kalau hitungan matematik, 1 talenta itu 6.000 dinar. 1 dinar itu upah bekerja 1 hari pada waktu itu. Jadi 10.000 talenta itu sama dengan 10.000 kali 6.000, berarti 60 juta dinar. Kalau dalam 1 tahun 365, 60 juta bagi 305 itu berapa puluh tahun? Berapa ratus tahun orang itu bekerja untuk melunasi utangnya yang banyak itu. Tidak sanggup. 10 keturunan mungkin nggak lunas. Hamba itu tidak bisa melunasi utangnya yang begitu besar. Raja memintakan supaya ia dijual bersama istri dan anaknya, segala miliknya untuk membayar utangnya. Hamba itu sujud menyembah dan minta kesabaran dari raja. Ia berkata, sabarlah, dahulu segala utangku akan kulunaskan. Di ayat 26. Lalu ayat 7 dikatakan, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan atas hambanya itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutang. Luar biasa. Berarti hamba yang berhutang yang tidak sanggup dia bayar, dinyatakan lunas oleh raja itu. Ia adalah orang yang sangat beruntung, hutangnya yang sangat banyak dinyatakan lunas, dan ia dan istri dan anaknya tidak jadi dijual untuk melunasi hutangnya. Ia begitu luar biasa ucapan syukur yang harus dinaikkan. Semestinya begitu. Ternyata kemudian ketika ia keluar, hamba yang hutangnya dihapuskan untuk bertemu dengan temannya yang berhutang hanya 100 dinar saja. 100 dinar. Jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan hutangnya 10.000 talenta. Harusnya dia mengalami pengampunan, pelunasan hutang, dibebaskan. Dia juga harus berbuat kepada sesamanya. Tapi tidak, ia menangkap dan mencekik kawannya itu dan berkata, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawan itu seperti yang dilakukannya kepada temannya, kepada raja itu. Teman juga melakukan, sabarlah, hutangku akan kulunaskan. Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawan itu ke dalam penjara sampai dia melunasi hutangnya. Orang ini tidak mensyukuri apa yang telah dialami sebelumnya. Dia orang yang lupa kacang akan kulitnya. Ia yang telah mengalami kebaikan dan kemurahan raja, tapi tidak memperlakukan kebaikan dan kemurahan kepada sesamanya. Ia yang telah dibebaskan dari penjara dan dihapuskan hutangnya, tetap menjebloskan temannya ke dalam penjara, memaksa temannya untuk melunaskan hutangnya. Ia menjadi orang yang sangat kejam, tidak memiliki hati kasih. Akibat dari itu kita lihat ayat 31 ke 35. Orang yang tidak mau mengampuni samanya. Melihat kondisi demikian, teman yang lain melaporkan peristiwa itu pada tuannya. Kemudian dikatakan raja memanggil orang itu dan berkata, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan engkau karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya pada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutang. Maka Yesus menekankan, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Di dalam kehidupan kita dalam praktek mengampuni sesuatu yang sulit, bukan karena asal-asalan sulit, alasannya ego kita ada kepahitan, menyimpan
Hati kita harus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang bertata dengan bebas menuntun kita, tapi kita isi dengan kebencian, tidak mengampuni. Itu menghalangi pertumbuhan iman kita. Yesus memberikan konsep dasar yang jelas dalam pengampunan. Petrus yang telah diampuni, maka Petrus pun harus mengampuni. Pengampunan tidak dapat dibatasi oleh apapun, bukan 7 kali. Tuhan Yesus katakan 70 kali maksud. Pengampunan yang tanpa batas. Bukan bicara berapa banyak dicatat gitu ya. Tapi pengampunan yang tidak habis-habisnya. Petrus yang telah beroleh belas kasihan, maka Petrus pun harus berbelas kasihan kepada orang yang bersalah kepadanya. Ini juga berlaku bagi kita. Pertanyaannya, mudahkah bagi kita untuk mengampuni tanpa batas dan tanpa syarat? Hal mengampuni tidak semudah ucapan. Ketika saya menyiapkan khotbah ini juga, saya juga mengalami tantangan. Ya, tapi saya harus mentaati firman Tuhan. Kita mengampuni, kita rela meskipun kita rugi. Kita mengampuni, kita rela meskipun kita disakiti. Tapi Tuhan yang telah mengampuni kita harus mengampuni. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, banyak rumah tangga hancur karena tidak mau saling mengampuni. Pasangan selingkuh dibalas dengan selingkuh. Pasangan selingkuh pilih untuk bercerai dan sebagainya. Yang belum lama kasus affair melalui dating website itu meningkat drastis. Dikatakan terjadi akibat lockdown ya, masalah pandemi COVID-19. Karena stres akibat COVID, setiap hari rata-rata 17.000 orang mendaftar di situs kencan online. Stres tidak bisa diatasi dengan affair, namun sebaliknya affair semakin membesarkan stres. Bahkan berpotensi besar menghancurkan pernikahan. Karena itu dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, jangan kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang sundal dan berzina akan dihakimi Allah. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, perlunya pengampunan suami istri, istri dan suami. Dan keluarga itu mulai dari diri kita. Kita mengalami pengampunan Tuhan, kita wajib mengampuni sesama kita. Komunitas terkecil gereja itu keluarga. Keluarga beres semuanya akan mempengaruhi suasana bergereja. Banyak persekutuan bubar karena anak-anak Tuhan tidak mau saling mengampuni. Orang-orang pindah atau meninggalkan pelayanan karena menyimpan kebencian dalam sesama. Anak sakit hati dari orang tuanya pergi meninggalkan rumah dan terjerumus pada pergaulan bebas. Orang tua sakit hati dengan anaknya, tidak mengakui sebagai anak dan rela mengusir anaknya. Kacau. Padahal keluarga adalah lembaga pertama yang Tuhan dirikan, institusi yang Tuhan hargai. Ketika manusia penuh dosa, Tuhan menyelamatkan satu keluarga untuk meneruskan tuntunan bumi ini. Mengapa kita yang mengerti kebenaran kita selalu cekcok dalam keluarga, tidak mau saling mengampuni? Ada yang tidak mau melayat karena yang meninggal pernah menyakiti hatinya. Mungkin pada di surga pun kalau dia di depan atau di belakang, mungkin ya sampai kecamuk itu. Banyak kasus pembunuhan karena dendam kesumat. Orang yang tidak mau mengampuni disebut oleh Yesus dalam firman-Nya sebagai hamba yang jahat dan tidak akan diampuni juga oleh Tuhan. Tiap minggu kita berdoa, ampuni kami sebagaimana kami telah mengampuni. Tapi dalam praktek kita tidak melakukan itu, kita berdosa. Ya, dosa bukan sekedar mencuri, tapi ketika tidak mau mengampuni juga adalah berdosa. Orang yang tidak mau mengampuni biasanya adalah orang yang belum tersembuhkan dari luka batin, kemarahan atau sakit hati dan masa lalu yang pahit. Ada akar pahit. Ya, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, seorang dosen di sebuah STT, ya kita kenal ya, Pak Lot Jombing, dia suka tulis puisi. Belum lama dia tulis puisinya sakit hati. Sampai zaman ini tak ada obat sakit hati. Sakit hati sangat mudah menjangkiti. Sebenarnya sudah lama pandemi sakit hati. Sakit hati kadang-kadang dibawa sampai mati. Sakit hati berkolaborasi dengan rasa benci. Tak jarang diekspresikan dengan gertak gigi. Jika tak puas ditambah dengan maki-maki, sakit hati tak mungkin bertoleransi.
Sakit hati pandemi yang bikin ngeri. Raja dan ratunya segala bakteri. Belum ada rumah sakit khusus sakit hati. Sakit hati menghambat pertumbuhan rohani. Sesama seharusnya saling mengasihi. Nyatanya lebih mudah menyakiti dan disakiti. Menjangkiti di semua lini dan profesi. Karena tak ada program vaksinasi sakit hati. Jika ada yang belum pernah sakit hati, silakan tunjuk jari di sini. Sakit hati dimiliki oleh orang biasa sampai petinggi. Meskipun acap kali ditutup warna-warni, Kain membunuh Habil karena panas hati. Meskipun Habil adiknya sendiri. Sakit hati membuat gelap mata meskipun family, bahkan juga di antara orang rohani. Apakah sakit hati tidak ada solusi sama sekali? Sakit hati sembuh hanya dengan saling mengampuni. Pengampunan yang terwujud dari rendah hati. Sumbernya adalah Sang Inkarnasi. Mari kita saling mengampuni. Yesus berkata, kasihlah samamu, kasihlah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, suci kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yesus tidak hanya mengajarkan hal pengampunan untuk dilakukan oleh para muridnya dan para pendengar waktu itu, tetapi Yesus juga memberikan teladan pengampunan ketika ia terpaku mati di kayu salib. Doanya yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Rasul Paulus menjelaskan, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah balas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Orang yang tidak mau mengampuni adalah orang yang belum menyadari dan mengalami betapa besarnya pengampunan Tuhan atas dirinya. Sehingga ia tidak mau kalau orang lain salah, pada dirinya juga penuh dengan kesalahan. Ia mudah melihat selumbar di mata orang lain, padahal ada balok di matanya sendiri. Ia paling pintar mencari kesalahan orang lain, padahal dengan demikian kesalahannya mungkin terkuak. Ia cenderung memaksa kehendak diri daripada mengalah. Ada ungkapan, mampu melihat kekurangan orang lain itu tidak hebat, tetapi mampu melihat kekurangan diri sendiri itu baru hebat. Mengampuni tanpa batas dan tak bersyarat itu keharusan, bukan pilihan. Mengapa? Karena kehendak Tuhan, doa yang diajarkan Tuhan. Jawaban Yesus terjawab kepada pertanyaan Petrus, berapa kali harus mengampuni? Perumpamaan yang diberikan oleh Yesus terhadap orang berhutang 10.000 talenta dibandingkan dengan teman yang berhutang cuma 100 dinar. Yesus berkata, jagalah dirimu jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Yesus membenci dosa, tapi mengasihi dan mengampuni orang berdosa. Tapi kalau kita tidak, orang berdosa kita ikut-ikutan membenci orang. Yesus katakan pada perempuan yang berzina ketangkap basah, yang dihakimi oleh masa, siapa di antara kalian tidak pernah berdosa, ambil batu lempar petang, nggak ada, semua nyingkir. Mereka merasa terkoreksi, tertegur. Yesus katakan, kemana mereka? Yesus katakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Yang Tuhan kehendaki adalah pengampunan supaya orang itu berubah. Seringkali hati kita licik, tidak memberi kesempatan untuk mengampuni orang lain, nggak mau orang lain itu bertobat lebih baik lagi. Bahkan ketika orang yang musuh kita mengalami kita rasain itu akibat kita cenderung menghakimi diri kita. Lalu ukuran yang kita pakai akan berbalik pada kita. Teladan Yesus mengampuni orang yang menyalibkan dia, yang menghina dia, dari ucapan disalib. Kita terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan, kita wajib mengampuni. Tuhan ingin kita mempunyai relasi yang baik dengan Allah dan dengan sama kita. Dengan Allah, Dia mengampuni kita. Seharusnya kita binasa di api neraka. Dengan diri sendiri kita dapat menerima diri kita sebagai ciptaan yang unik di hadapan Tuhan. Yang kita berdosa, kita mengaku dosa pada Tuhan. Dengan sama kita saling mengampuni, karena itu adalah perintah Tuhan. Contoh orang yang mengampuni, Daud pernah mengampuni Saul yang berulang-ulang membunuhnya. Daud ada kesempatan untuk balas dendam, tapi dia tidak. Dia mengampuni. Yusuf mengampuni saudaranya yang telah menjualnya ke orang Ismail. Orang Ismail menjualnya kepada Potifar.
di penjara dan supaya difitnah, tapi ketika Saul yang takut bilang, engkau merekayasa yang jahat, tapi Tuhan pakai untuk hal yang baik. Tidak memiliki hati Bapak. Paulus mengampuni Petrus dan juga Markus dalam Kisah Rasul dan Galatia. Ada satu tokoh politik dunia, kita tahu Nelson Mandela ya. Tahu kan Nelson, Presiden Afrika. Ketika dia dipenjarakan kurang lebih 28 tahun, kemudian dibebaskan. Terus partainya menang, dia terpilih jadi presiden. Suatu saat dia keliling di Afrika itu, di ibu kota. Mungkin lapar, dia bersama rombongannya. Dia mampir di sebuah restoran. Dia pesan makanan, meja sudah siap. Dia lihat di ujung itu ada satu bapak yang udah tua. Dia bilang kepada rombongan, panggil bapak itu, duduklah di meja kita ini. Dia presiden, dia tidak minta perlakuan khusus. Dan pesan makanan, ketika makan, rombongan, bapak makan pak, jangan sungkan-sungkan. Tapi bapak itu bergetar, menggigil kayak demam malaria. Di Afrika membanyak malaria. Tapi ini makan nggak apa, dia nggak sakit. Makan sampai menyelesaikan makanan, tapi bapak itu nggak menyelesaikan makanan. Tapi di tahu itu bapak tenang kembali ke tempat bapak gitu. Lalu rombongan tanya pada Nelson, bapak bilang dia nggak sakit, kenapa pak? Nelson Mandela mengatakan, orang itu ada sipir penjara ketika saya dipenjarakan. Suatu hari ketika saya haus, saya minum. Bapak itu bukan kasih saya air minum, maka dia kencingin kepala saya. Sebegitu. Dia tidak sakit. Dia pernah menguncingi saya. Oh, jadi dia begitu gemetar dengan sakit. Dia takut kalau aku membalas apa yang telah diperbuatnya kepadaku. Mungkin kasih makan dulu, nanti beri lantai. Enggak. Tapi aku tidak membalasnya. Dendam bukan akhlakku, katanya. Kata Nelson. Dendam tidak akan dapat membangun negara. Tapi memaafkan selalu menjadi jalan menuju kebangkitan sebuah bangsa. Mulailah dengan diri kita dan keluarga kita. Allah adalah pengampun. Kita merefleksikan karakter Allah dalam hidup kita. Orang lain bisa lihat. Tuhan ingin kita tidak menyimpan akar pahit. Tuhan ingin kita memiliki kasih, merefleksikan kasih yang kita terima dari Tuhan. Tidak menyimpan dendam. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang lain menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuatlah demikian. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tapi siapa membangkit perkara, menceraikan sahabat yang paling, kata masalah. Ada 3 dampak yang sangat terlihat ketika kita mau mengampuni. Ada dampak mengampuni bagi kesehatan, bisa menurunkan tensi ya, tekanan darah, meningkatkan sistem imun, kekebalan tubuh, penurunan kadar hormon stres yang terdapat dalam darah, keluhan-keluhan sakit punggung, masalah perut, sakit kepala dan dapat hilang. Ada survei ya, 85% orang terkena kanker karena menyimpan sakit hati dan kepahitan dalam hati. Harus lepaskan pengampunan. Ada dampak mengampuni bagi rohani kita. Kita mentaati perintah karena Tuhan memerintahkan demikian. Buah roh berkembang dalam kehidupan kita, kasih, sukacita, damai sejahtera dalam hati kita. Kita bisa tenang menghadapi gejolak hidup. Ada kesabaran, kemurahan, kebaikan kita akan nampak. Menghadapi apapun kita bisa sabar. Bukan kita bodoh lah melawan, tapi kita mau sabar karena karakter hidup, kualitas hidup kita. Kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan tidak akan teruji ketika kita mengampuni. Dan juga ada dampak mengampuni secara sosial. Kita tidak memiliki musuh. Dimanapun ujung bumi kita pergi, kita tidak khawatir dan takut. Kita berbahagia karena membawa damai. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah kita pengampun. Pengampunannya tanpa batas dan tanpa syarat. Yesus memberi teladan bagi kita, mengampuni kita dengan mati di kayu salib, menyelesaikan dosa kita. Kita diberitakan untuk mengampuni sebagaimana kita telah mengampuni, diampuni oleh Tuhan. Milikilah hati pemaaf, saya dan saudara, dan milikilah hati yang penuh kasih. Jangan lihat seberapa besar dosa sesamamu, tapi lihatlah betapa besar pengampunan Tuhan atas dosa-dosa di kita masing-masing. Janganlah membiarkan kebencian dan dendam memulih hati kita. Mari kita tunduk kepala.
apakah masih ada dendam dalam hati saya dan saudara? Sebagai suami terhadap istri, istri terhadap suami, sebagai anak terhadap orang tua, sebagai orang tua terhadap anak, mungkin ada kepahitan, ketersinggungan yang belum kita selesaikan dalam keluarga. Katakan kepada Tuhan, ampunilah aku Tuhan. Tidak mau mengampuni adalah dosa, identik dengan hamba yang jahat. Hamba yang jahat tidak memiliki kasih dan belas kasihan, akan dihukum Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan bahwa saudara mau bertobat, saudara mau taat pada firman Tuhan, dan saudara mau mengampuni. Apakah saat ini masih menyimpan dendam? Siapapun, dari manapun, katakan kepada Tuhan, Tuhan Maha Mengetahui. Doa dalam hati, ampunilah siapapun yang Anda masih menyimpan sakit hati dan dendam. Minta kepada Roh Kudus untuk menolong kita untuk melepaskan pengampunan. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Dengan pengampunan, hubungan kita dipulihkan, relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Dengan saling mengampuni dalam keluarga, akan ada sukacita, damai sejahtera. Suasana surgawi dari Tuhan dalam kehidupan keluarga. Dan kita tetap bersemangat dan antusias dalam ikut Tuhan. Tuhan, inilah kami Tuhan. Kepada firman Tuhan yang seringkali kami dengar, tapi seringkali kami sulit mentaatinya. Ampuni kami Tuhan. Mulai saat ini, siapapun yang bersalah pada kami siap mengampuni tanpa batas. Karena kami pun tidak lepas dari kesalahan dan dosa dari kita. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan bagi kami. Terima kasih Tuhan kami boleh saling mengampuni. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami datang kepada-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk hidup kami masing-masing, untuk bergereja di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, pada hari Jumat ada persutan kepada wanita via Zoom untuk menolong Ibu Esther Gunawan akan menyampaikan firman Tuhan, dan wanita di BKSD dapat diberkati. Pada hari Sabtu tanggal 19 Desember, kami juga bersuka cita bersama-sama karena pasangan Ari Purnomo dengan Dr. Bibi Yulia telah dikaruniakan anak ketiga, diberikan nama Kevin Inanta Purnomo yang lahir pada 8 September 2020. Kami berdoa Tuhan berikan kesehatan pasca melahirkan, pulihkan keadaan Ibu Yulia, dan juga Kevin dapat bertumbuh berkembang dengan baik jauh dari sakit penyakit. Di tengah situasi pandemi ini, Tuhan melindungi anak-anak. Kami juga berdoa Tuhan untuk kebutuhan dana pastori yang masih diperlukan untuk menggerakkan hati jemaat itu berkati ekonomi jemaat. Gerakan Sarpras untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan kelangsungan beribadah Tuhan untuk memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang masih sakit dan dalam pemulihan. Kami berdoa Tuhan untuk Morris dan Ibu Rosa, Tuhan pulihkan keadaan mereka yang sakit. Juga untuk kesehatan Ibu Sinukaban, Tuhan juga memberkati, boleh pulih kembali, dan pekerjaan dan rumah tangga dan pelayanan dapat dilakukan lagi dengan baik dan penuh pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk perhubungan jemaat dan pekerjaan yang usaha dan pendidikan anak, ekonomi dan kondisi keluarga Tuhan memberkati. Pasangan hidup yang rindu memiliki keturunan Tuhan memberkati penuh. Dan berdoa Tuhan untuk ibadah new normal ini. Kami berdoa Tuhan biarlah kami tetap mentaati aturan yang ada, protokol kesehatan. Dan juga menjadi orang yang sungguh takut akan Tuhan. Bukan hanya menjaga imun tubuh kami kuat, tapi juga menjaga iman kami tak kuat dengan firman, doa, dan persekutuan, dan juga ibadah. Boleh membangun iman kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para pimpinan pejabat NKRI ini, mulai dari presiden sampai ke kepala aparat di pedesaan, Tuhan memberkati agar Indonesia di tengah pandemi ini Tuhan, resesi ekonomi yang dialami Tuhan, berkatilah, kasihanilah negeri kami Tuhan, pulihkanlah Tuhan. Langkah-langkah pemerintah pada mengambil jalan keluar untuk solusi menangani kesehatan, untuk membangun ekonomi dapat berjalan dengan baik, agar semuanya dapat bekerja sama. Saya berdoa jauhkan oknum-oknum yang mencari kesempatan untuk menghancurkan pemerintah, menjadikan pemerintah atau menguruk keuntungan di tengah kesulitan
karena pandemi COVID ini. Saya berdoa Tuhan, keluarga-keluarga kehilangan anggota keluarga karena korban COVID, Tuhan juga hibur dan kuatkan mereka. Jemaat yang belum tahun kami berdoa Tuhan untuk Andreas Pamilo Isiakan, Bapak Isya Herno Hendarto, Bapak Wahyudi Soeharyono, Bapak Marudin Sitorus dan juga Ibu Yolanda. Bertambah usia saudara kami semakin dewasa, semakin bijaksana, semakin takut akan Tuhan dan semakin diberkati dan dinamika Tuhan. Dapat menjadi berkat dalam talenta karunia dan kehidupan mereka. Tuhan memberkati. Saya berdoa semua kami yang telah hadir dalam ibadah tatap muka hari ini dan juga semua jemaat yang beribadah di rumah, semua kami tanpa kecuali. Kuatkanlah iman kami Tuhan, berkati kami, biar kami selalu mengasihi Tuhan dan kehidupan kami. Biar kami selalu ingat akan firman Tuhan, oleh saling mengampuni. Bila doa kami yang kami panjatkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Berikan kami pada hari ini makan kami, dan ampunilah kami atas salah kami, seperti kami juga mengampuni atas salah kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semoga kita bangkit diri, kita akan mengaku Tuhan. Jemaat kasih Kristus, sebagai orang percaya dimanapun berada di segala abad dan tempat, marilah kita mengingatkan pengakuan iman dan percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari kami, yang menderita semua pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit keluar dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, yang kudus dan sebuah Roh Kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat terkasih, baik berada di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing, tiba saatnya dengan penuh sukacita dan kerelaan kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Kita akan membawa persembahan kita dengan didasari firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Sembahan minggu ini ada dua kantong, Bapak Ibu. Hitam untuk pas gereja dan biru untuk pas poli Gereja Kristus Harwa Permai. Bagi Bapak Ibu yang beribadah di rumah, dapat menyerahkan persembahan via transfer ke bendahara GKSP atau melalui kotak persembahan nanti sore pukul 5 sampai 7 malam. Mari kita hantar persembahan kita dengan pujian KJ 403, Hujan Berkat dan Tercurah. Tercurah,
bagi setiap keluarga kami. Tiada kata lain selain syukur dan terima kasih. Itulah mengapa kami datang ke rumah Tuhan di hari yang Kau kuduskan ini dengan penuh sukacita dan membawa sebagian yang adalah milik. Biarlah kiranya Tuhan pakai dan kuduskan untuk kerajaan-Mu, untuk pekerjaan-Mu melalui gereja kami Sarwa Permai. Tuhan pakai setiap orang yang dipercaya untuk menangani keuangan ini. Tuhan pakai setiap tangan-tangan yang Tuhan anugerahkan kesehatan untuk kami terus berkarya dan bekerja, sehingga kami juga mengingat bahwa Engkaulah sang sumber berkat. Kami hanya berkarya dan bekerja, dan kami melakukan apa yang terbaik yang Tuhan mau. Kami serahkan persembahan kami dan penuh syukur dan sukacita dalam nama Yesus Kristus sang sumber berkat. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengampuni memang sulit, tapi bukankah Kristus telah lebih dulu mengampuni kita tanpa batas dan tanpa syarat? Sebab pengampunan adalah salah satu bentuk kemurahan hati. Kemurahan hati memberikan kehangatan juga dalam relasi dengan sesama. Mari kita saling membangun dan saling mengisi, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Kita menyanyikan pujian, kita satu keluarga di dalam Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat meninggalkan ruangan ibadah tanpa perlu kontak fisik bersalaman dan tanpa berkerumun setelah ibadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.